Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke tatap muka yang ketiga untuk materi statistik. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang ukuran letak. Jika kemarin saya sudah membahas tentang ukuran pemusatan data, yaitu min dan modus, hari ini yang akan saya bahas adalah median, kuartil, desil, dan persentil. Apa itu median? Median adalah nilai data yang ada di tengah. Rumus data berkelompok untuk median adalah sebagai berikut, di mana ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, K adalah panjang kelas, N/2 adalah kelas median, F adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, Fm adalah frekuensi kelas median, dan cara mencari median bisa kalian simak contoh berikut. Saya punya soal nilai matematika kelas 11 dengan data 80 siswa. Maka langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kalian harus menentukan kelas median dengan cara mencari setengah dari data. Kemudian langkah kedua baru kalian bisa menghitung median dengan rumus yang sudah saya berikan tadi. Untuk lebih lanjut, perhatikan penyelesaian berikut. Nah, langkah pertama mencari kelas median, yaitu setengah dari data. Karena datanya 80, berarti 80 dibagi 2 sama dengan 40. Kemudian langkah kedua, sebelum memasukkan ke dalam rumus, kalian harus menambahkan satu kolom pada tabel, yaitu kolom FK, atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini didapat dengan cara mengambil frekuensi dari data 1, kemudian nanti 1 ditambah 5 maka menjadi 6, 6 ditambah 7 maka menjadi 13, 13 tambah 12 maka menjadi 25, 25 tambah 25 menjadi 50, 50 ditambah 22 menjadi 72, 72 ditambah 8 menjadi 80. Nah, bagaimana mencari median? Langkah selanjutnya adalah menentukan kelas median pada tabel berikut. Karena tadi kelas mediannya ada 40, maka kalian harus mencari data ke-40 itu ada di mana. Nah, inilah fungsi dari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah tujuannya untuk mengetahui bahwa data pertama itu adanya di kelas 38 sampai 46. Kemudian data kedua sampai ke-6 itu ada di kelas 47 sampai 55. Data ke-7 sampai 13 itu ada di kelas 56 sampai 64. Data ke-25 itu ada di kelas 65 sampai 73. Kemudian data ke-26 sampai 50 itu ada di kelas 47 sampai 82 dan seterusnya. Sehingga karena kita sudah tahu bahwa data 40 itu adanya di sini, maka ini adalah kelas mediannya. Kalau sudah dapat kelas median, baru bisa dihitung, yaitu dengan cara mencari tepi bawah. Tepi bawahnya berarti 74 dikurangi 0,5 ditambah K. K adalah interval kelas atau panjang kelas. Berarti dari 74 ke 82 itu berapa? Kita hitung bersama. 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82. Ada 9. Kemudian dikalikan 40. 40 itu didapat dari kelas median, yaitu setengah dari data, dikurangi 25. 25 didapat dari frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi dengan frekuensi kelas median, yaitu 25. Nah, jika sudah, baru kita hitung median adalah 73,5 ditambah 5,4, sehingga hasilnya adalah 78,9. Ya, itu adalah cara mencari median. Kemudian, kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah data yang sudah urut, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi, misalkan saya punya data minimum sampai maksimum, kemudian data itu kita menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, batas-batas ini maka disebut dengan kuartil. Maka ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, tengah-tengah ini, karena dia adalah setengah data, maka Q2 juga bisa kita sebut dengan median. Rumus kuartil yaitu adalah QI. I ini adalah bisa dirubah. I-nya adalah 1, 2, dan 3 karena kuartil itu ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian sama dengan L1 atau TB, sama saja tepi bawah. Kemudian ditambah K, panjang kelas, dikali I per 4 kali N. Nah, I ini disesuaikan dengan permintaan soal. Kalau yang diminta Q1, maka di sini menjadi 1. Jika yang diminta mencari Q2, maka di sini menjadi 2 per 4. Jika yang diminta Q3, maka menjadi 3 per 4 dari data. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, dibagi frekuensi dari kelas kuartil. Contoh, perhatikan data berikut. Di sini ada 100 siswa dengan tinggi badan sebagai berikut. Yang diminta adalah tentukan Q1 dan Q3. Di sini saya hanya akan mencari Q1 dan Q3. Kenapa tidak Q2? Karena Q2 sama juga dengan median. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus menentukan kelas kuartilnya. Jadi kalian harus tahu Q1 itu adalah rumusnya 1/4 dari data. Karena datanya tadi adalah 100, maka 1/4 kali 100, yaitu 25. Sedangkan Q3 yaitu 3/4 dari data. Datanya adalah 100, sehingga 3/4 kali 100 sama dengan 75. Nah, kalian perhatikan tabel berikut. Setelah kalian mencari kelas kuartil, kemudian kalian harus mencari frekuensi kumulatif. Caranya seperti yang sudah saya sampaikan pada contoh median. Berarti di sini adalah 14 ditambah 13 menjadi 27, ditambah 20 menjadi 47, ditambah 17 menjadi 464, ditambah 21 menjadi 85, ditambah 15 menjadi 100. Kemudian, untuk apa itu digunakan? Kita hitung Q1. Ya, untuk menghitung Q1, maka kalian sudah tahu bahwa Q1 itu adalah tadi 25. Maka kalian cari data 25 itu ada di mana? Nah, karena data 15 sampai 27 ada di sini, maka data 25 juga ada di sini. Baru kita hitung tepi bawahnya itu berarti adalah 124,5 karena dikurangi 0,5 ditambah K-nya 5. Dari mana 5? Kita hitung bersama. 125, 126, 127, 128, 129.
berarti ada 5. Kemudian 25 ini didapat dari Q1 dikurangi 14. Ya, frekuensi kumulatif sebelumnya 14. Kemudian dibagi 13, yaitu frekuensi kuartilnya. Kalau sudah dihitung, maka didapat 124,5 ditambah 4,231, maka hasilnya adalah 128,731. Kemudian mencari Q3. Q3 juga sama, karena data Q3 itu adalah nilainya 75, maka kalian lihat 75 ada di mana. Kamu perhatikan di sini, berarti data 65 sampai 75 ada di sini nih. Sehingga sampai 85. Sehingga data 75 juga ada di sini. Maka ini saya kelowongin. Nah, tinggal dihitung Q3. Q3 itu berarti tepi bawah, berarti 139,5 karena harus dikurangi 0,5 ditambah 5, yaitu panjang kelasnya, kemudian dikali 75 karena 3/4 kali 100 ada 75, dikurangi 64 frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi Q3, yaitu 21. Kalau sudah kita hitung, berarti 139,5 ditambah 2,619, maka hasilnya adalah 142,119. Kemudian desil. Apa itu desil? Desil adalah data yang sudah diurutkan kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama banyak. Nah, jadi kalau saya punya data seperti ini, maka dia akan menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga batas-batasnya ini adalah D1, D2, D3 sampai D9. Karena desil adalah data yang dibagi menjadi 10 bagian, maka rumusnya nanti bukan lagi I/4, melainkan I/10. Karena desil dibagi menjadi 10 bagian. Lalu, rumus yang lainnya bagaimana? Sama. Cara mengerjakannya pun juga sama. Yang membedakan hanya ini. Karena desil dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian persentil. Persentil itu apa? Data yang sudah diurutkan dibagi menjadi 100 bagian yang sama banyak. Ya, jadi kalau ini ada data, berarti ini jadi saya bagi menjadi 100 bagian. 1, 2, 3, 4 sampai 100 bagian. Sehingga batasnya itu adalah P1, P2, P3, P4 sampai P99. Nah, rumusnya pun hampir sama. Yang membedakan adalah ini, yaitu berarti I/100 kali N. Karena datanya harus dibagi menjadi 100 bagian. Jadi kalau yang diminta adalah P5 berarti 5/100. Jika yang diminta adalah P70 berarti 70/100. Seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini rumusnya hampir sama, yang membedakan hanya kalau median berarti tadi 1/2. Kalau kuartil I/4, kalau desil I/10, kalau persentil I/100 dikali data. Ya, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang ukuran letak. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengerjakan LKS di halaman 37 untuk pilihan ganda nomor 7 dan halaman 35 di esai nomor 4. Ya, saya ucapkan selamat belajar, selamat mencoba, dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.